Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sebelum kita mengawali belajar pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Baik, Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu. Pujiati, Nadia Fitriana, Naili Huriatul, Nelly Sugiati, Lila Ferry, Islatun Hasanah, Neng Yuni. Tidak masuk, Bu. Kenapa? Sakit. Oh iya. Ya, jadi sebelum Ibu melanjutkan materi pada materi berikutnya, Ibu akan mengulas sedikit materi pada minggu lalu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Asmaul Husna. Yang lain udah lupa ya. Ya, terus apa itu Asmaul Husna? Nama-nama atau sifat-sifat baik bagi Allah. Ya, benar sekali. Tepuk tangan dong buat teman-teman. Ya, jadi Asmaul Husna itu ada sifat-sifat atau nama-nama baik Allah yang berjumlah 99 dan wajib kita ketahui. Dan kita sudah mempelajari 10 sifat Asmaul Husna ya pada minggu lalu. Setelah itu kita sebelum melanjutkan materi ini, kita akan membahas tentang ada pergaulan dalam Islam. Tujuan Ibu membahas tentang ada pergaulan dalam Islam itu yang pertama untuk mengetahui pengertian ada bergaul dengan teman sebaya, dengan yang lebih tua, dengan yang lebih muda, dan dengan lawan jenis. Selain itu tujuannya untuk mengetahui tata cara ada bergaulnya. Terus yang ketiga untuk mengetahui larangan apa saja dalam ada bergaul. Baik, ada pergaulan dalam Islam itu dibagi menjadi 4. Dan yang pertama yaitu dengan teman sebaya. Pengertiannya sendiri, teman sebaya itu adalah teman yang sejajar dengan kita atau yang seumuran dengan kita dan dapat kita ketemui dalam lingkungan rumah atau lingkungan sekolah. Nah, ada bergaulnya, tata caranya diantaranya yaitu saling tolong-menolong. Misal kita sebagai teman, jika ada teman kita yang membutuhkan pertolongan, kita harus saling membantu ya. Jadi kalau ada temannya yang membutuhkan, itu harus rela dengan tanpa pamrih untuk membantu. Terus selain itu ada bergaulnya harus memberikan nasihat yang baik. Misalnya jika ada teman kita yang melakukan kesalahan, kita harus mengingatkan untuk menjadi yang lebih pribadi yang lebih baik lagi. Terus larangannya yaitu diantaranya jangan terlalu memanfaatkan teman. Misalnya gimana Bu? Memanfaatkan teman tuh kalau kita memerlukan bantuan pada teman kita selalu membantu. Tapi waktu saat kita membutuhkan pertolongan, itu teman kita tidak mau membantu. Jadi harus saling seimbang ya antara pertemanan itu. Terus larangan yang selanjutnya yaitu biasanya ini ya pribadi, jangan memakai nama julukan ya, apalagi julukan nama orang tua seperti bapak atau ibu terus dipleset-plesetkan itu nggak boleh, karena setiap orang tua itu memberikan nama yang baik kepada anaknya dan itu adalah sebagian doa ya. Terus adab yang selanjutnya yaitu dengan yang lebih tua. Pengertian sendiri adalah usia seseorang yang lebih tua dari kita dan kita wajib untuk menghormatinya seperti orang tua, terus penasehat, terus seperti orang yang pengetahuannya lebih tinggi dari kita harus menghormatinya. Nah, terus tata cara ada bergaulnya diantaranya seperti
kita harus berkata santun kepada orang yang lebih tua. Misal jika kita berhadapan dengan orang yang lebih tua dan kita harus berbicara dengan yang baik, itu harus berkata yang lembut, jangan memberikan nada yang tinggi daripada yang lebih tua. Nah, selain itu ada bergaulnya seperti hormat dan patuh tadi ya yang dijelaskan. Jadi misalnya jika ada orang yang lebih tua dari kita itu menyampaikan pendapat, kita juga harus menghargainya, jangan menyepelekan orang yang lebih tua tersebut. Nah, setelah itu larangannya apa saja? Nah, larangannya diantaranya jangan bersikap arogan atau bisa dibilang sombong atau merasa dirinya itu paling benar. Jadi kalau kita diberi nasihat pada orang yang lebih tua, kita itu harus mendengarkan, harus meresapi apa yang dikatakan orang tua tersebut. Terus larangan yang kedua yaitu jangan durhaka pada orang yang lebih tua ya, karena dalam Islam sendiri durhaka pada orang tua itu sangat dilarang dan sangat dibenci. Nah, terus adab yang selanjutnya yaitu dengan yang lebih muda. Pengertiannya sendiri yaitu seseorang yang usianya lebih muda dari kita seperti anak kecil, remaja gitu. Nah, ada bergaulnya diantaranya seperti memberikan nasihat yang bijak ya, sama kayak yang tadi dengan teman saya, cuma bedanya dengan yang lebih muda ini, nasihat bijaknya itu biasanya anak yang usia di bawah kita itu sering memperhatikan atau sering meniru perilaku kita, baik yang buruk maupun yang baik, baik yang buruk maupun yang baik. Nah, kalau yang ditiru yang baiknya nggak apa-apa, kalau yang buruknya ditiru kan juga bahaya kan. Jadi kita harus pintar-pintar untuk memberikan contoh yang baik untuk anak yang lebih muda dari kita gitu. Terus ada bergaulnya diantaranya selain tadi, terus jangan antipati atau tidak percaya pada orang yang lebih muda. Misal jika anak muda tersebut memiliki skill atau bakat yang wajib kita apresiasi gitu loh. Jadi dengan kita yang lebih tua itu kayak apa itu cuma anak muda masih kecil yang nggak tahu apa-apa, itu jangan ya. Karena kan bakat seseorang itu kan nggak diukur dari usia seseorang itu sendiri gitu. Jadi kita harus mengapresiasi dan mempercayakannya kepada anak yang lebih muda itu. Terus ada selanjutnya yaitu dengan lawan jenis. Pengertiannya sendiri sudah jelas ya, lawan jenis itu yang berbeda rasanya dengan kita, seperti perempuan dan laki-laki. Nah, tata cara bergaulnya diantaranya menunjukkan pandangan ya. Ini biasanya sangat disepelekan dalam pergaulan anak muda ya, apalagi itu jangan terlalu lama-lama melihat pandangan lawan jenis kita, itu nggak boleh ya, karena ada pepatah itu termasuk zina mata gitu. Nah, dan juga kan menimbulkan nafsu ya kalau kita sering melihat pandangan pada lawan jenis kita. Terus larangannya jangan kita bersolat berlebihan. Bersolat berlebihan itu maksudnya kita dandan terlalu menor gitu, jangan. Apalagi terkhususnya wanita, itu sangat menimbulkan juga nafsu pada seorang laki-laki gitu. Nah, terus itu tadi larangannya, ada bergaulnya. Nah, terus larangannya ya seperti jangan berkholat ya, atau berkholat itu berdua-duaan tanpa ada pembatas, apalagi di saat keadaan sepi, itu nggak boleh karena akan menimbulkan kayak menimbulkan fitnah ya nanti bagi orang yang melihatnya, itu nggak boleh. Nah, terus selain itu larangannya jangan
berpakaian yang badannya agak apa namanya fresh body ya, jangan juga menimbulkan apa namanya nafsu juga. Nah, dari materi yang ibu jelaskan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jauh semua? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, sekarang ada ibu yang ingin bertanya pada kalian. Siapa yang bisa bertanya, ibu akan tambahkan. Siapa yang bisa menjawab, ibu akan tambahkan nilai. Pertanyaannya adalah dalam materi yang dijelaskan tadi itu kan salah satunya apa namanya ada pergaulan dalam Islam dengan yang lebih tua. Nah itu kan ibu contohkan seperti guru. Nah itu bagaimana cara Anda untuk meneladani sifat baik dari seorang guru? Yang bisa? Saya Bu. Ya. Dan cara menghormati dan patuh terhadap guru serta bersikap santun kepada guru. Ya benar sekali. Ya jadi salah satu cara meneladani sifat baik guru itu dengan patuh dan hormat ya. Jadi guru itu kan pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi kita harus menghormati dan patuh pada guru gitu. Karena guru itu sudah memberikan ilmunya cuma-cuma gitu buat kita supaya kita itu menjadi seseorang yang punya wawasan luas dan mempunyai ilmu pengetahuan yang apa namanya yang lebih dalam lagi. Nah, dari materi ada pergaulan dalam Islami, ibu akan menyimpulkan yaitu bahwa ada pergaulan dalam Islami sudah sangat diatur dalam Islam dan cara mengaturnya juga sangat detail ya, mulai dari dengan teman sebaya, dengan yang lebih tua, dengan yang lebih muda, dengan lawan jenis. Jadi ibu harapkan selain ibu menjelaskan materi tentang ada pergaulan dalam Islam, kita juga harus dapat menerapkan atau mengambil hikmah juga dari materi ini dan dapat diaplikasikan juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum ibu menutup materi pada pembelajaran hari ini, ibu ingin berpesan sedikit pada kalian, yaitu jangan bosan-bosan untuk belajar. Itu tidak hanya dari buku tapi bisa dari lingkungan sekitar. Belajar itu bisa dari mana saja, penting kita dapat mengambil hikmah yang baik dari pelajaran yang kita ambil. Terus jangan lupa saling membaca buku ya, karena buku itu ada sebagai jendela ilmu. Nah, menurut ibu cukup sekian waktunya, sudah habis. Dan terima kasih atas perhatian dan kalian sudah sangat mencermati pembelajaran pagi hari ini. Wassalamualaikum. Kita tutup dulu ya, Pak. Kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi